Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu faraid. Masih kita tentang pembahasan masalah tafsir. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah at-tafsir, yaitu bagaimana kita menyelesaikan pembahasan faraid. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang bulat tanpa ada pecahan, tanpa ada bilangan pecahan, tanpa ada angka di belakang koma. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa membagi faraid dengan pembagian yang pas. Dalam permasalahan ini, sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya ada kelompok-kelompok ahli waris yang berada pada tingkatan yang sama dan kekuatan yang sama, serta hak yang sama, sehingga mereka harus mendapatkan bagian yang sama. Nah, satu kelompok tersebut. Sedangkan bagian mereka tidak sesuai dengan jumlah mereka. Maka di sini ada 4 kemungkinan akan terjadi pada satu kelompok ahli waris, pada 2 kelompok ahli waris, pada 3 kelompok ahli waris, dan pada 4 kelompok ahli waris tidak ada yang lebih dari 4. Kita mulai dari yang pertama, al-inkisaru ala fariqin wahid. Terjadi inkisar pada satu kelompok ahli waris. Yang mana ayyakuna fil mas'alati sahmun wahidun munkasirun ala fariqin. Di mana dalam satu permasalahan faraid ada satu bagian yang ia terpecah kalau dibagikan kepada ahli waris tersebut. Misalnya, jumlah mereka 4 orang. Dapat mereka satu bagian. Ada orang meninggalkan 4 orang istri dan bagian yang ia dapatkan 1. Nah, bagaimana satu angka ini atau bagian satu ini dibagi 4 kepada mereka tanpa harus ada pecahan? Hingga cara menyelesaikannya adalah kita melihat kepada al-munkasir wal munkasir alaih. Lihat kepada bagian mereka dan jumlah ahli waris yang akan mendapatkan atau bersikat di bagian tersebut dengan 2 pandangan. Kita lihat dari sisi tawafuk dan kita lihat dari sisi tabayun. Bagaimana kita lihat dari sisi tawafuk? Yaitu ketika jumlah mereka dengan bagian mereka ada angka ketiga yang bisa membaginya. Misalnya, mereka jumlahnya 4 orang, bagian yang mereka dapatkan 2. Maka di sini 4 orang ini dilihat dari bagiannya yang 2 terjadi tawafuk. Artinya sama-sama bisa dibagi 2. Maka pembagian dari jumlah mereka itulah yang kita gunakan sebagai masah, sebagai angka yang akan kita mengalihkan asal masalah tersebut. Nanti akan kita jelaskan di dalam contoh. Yang kedua, kita lihat dari sisi tabayun. Itu berbeda sama sekali, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam Hisabul Arba'. Misalnya jumlah mereka 4 orang, dapat mereka 1. Maka jumlah mereka inilah yang akan menjadi perkalian asal masalah. Asal masalah itu dikalikan dengan jumlah mereka, jadi dikali 4. Atau jumlah mereka ada 4, sedangkan bagian mereka 3. Atau jumlah mereka 4, mereka mendapatkan 5 bagian. Atau jumlah mereka 2 mendapatkan 7 bagian. Artinya terjadi tabayun. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan jumlah mereka sebagai angka untuk mengalihkan asal masalah yang sudah ada. Kemudian hasil dari perkalian tersebut kita taruh setelahnya yang dikenal dengan jami'atut tafsir. Misal asal masalahnya 6.
Kemudian jumlah mereka 4. Berarti 4 kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, 24 ini dikenal dengan jami'atut tafhid. Kemudian setelah itu baru kita bagikan kembali kepada setiap mereka. Untuk lebih jelasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita jelaskan dengan contoh. Misalnya, ada seorang yang meninggalkan istri, 1 orang anak laki dan 1 orang anak perempuan. Dia meninggalkan zaujah, istri, meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 anak laki. Dia meninggalkan istri, anak perempuan, anak laki. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pembahasan faraid, zaujah di sini mendapatkan 1/8. Kenapa mendapatkan 1/8? Karena ada far'ul waris. Yang meninggal memiliki anak. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan, keduanya mendapatkan sisa. Maka karena kita memiliki angka 8, angka 8 inilah yang menjadi asal masalah. Kita bagi ya, 8 bagi 8, 1. Sisa berapa? Karena mereka menunggu sisa. Setelah diambil oleh istri 1 bagian, kemudian kita tunggu sisanya. Sisanya adalah 7. Nah, sekarang kita lihat anaknya. Kita lihat anak lelaki dengan anak perempuan. Mereka berada dalam satu tingkatan. Yang mana, yang sudah kita sebutkan tadi, ketika itu anak laki, ketika itu anak perempuan, maka perhitungan mereka adalah lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Bagian lelaki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Maka di sini, untuk perempuan dihitung 1 bagian, untuk laki dihitung 2 bagian. Berarti ada 3 di sini, sedangkan bagian mereka adalah 7. Antara 7 dengan 3 ini adalah tabayun. Artinya tidak ada angka ketiga yang bisa membagi kedua mereka, atau mereka tidak bisa terbagi. Maka di sini, ini 1, ini 2, kemudian ini 7, maka jumlah bagian mereka digunakan sebagai masal. Itu dikalikan dengan asal masal, berarti kali 3, 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 adalah 24. Baru setelah ini, kita kalikan dengan mereka. Atau 24 bagi 8 sama dengan 3. Atau lebih mudahnya 1 kali 3, 3. Kemudian 7 kali 3, 21. Atau sisa 24 ini setelah diambil 3 baru 21. Maka dilihat mereka sekarang ini, jumlah mereka ini adalah 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian dikalikan setiap bagian mereka kali 1. 7. 7 kali 2, 14. Nah, ini dia cara kita membagi faraid. Kalau ada bagian yang tidak terbagi, dilihat dari sisi jumlah mereka dengan bagian mereka. Maka perlu diperbaiki bagaimana kita katakan tadi, tidak ada istilah koma di dalam pembagian faraid. Artinya kamu dapat 1,5, kamu dapat 1,2, tidak. Kasih dia angka yang benar. Atau contoh yang lain sama, yaitu permasalahan kita lihat dari sisi dia adalah tabayun, yaitu ketika ada orang meninggalkan 4 istri misalnya. Ini artinya dianggap satu kelompok. Ini satu kelompok. Masih pembahasan kita di satu kelompok ahli waris. Ada orang meninggalkan 4 istri. Dan 1 orang anak. Ini namanya farid, yaitu satu kelompok ahli waris dalam tingkatan yang sama. Maka di sini, istri keempatnya mendapatkan 1/8. Kemudian anak mendapatkan sisa. Ini anak laki, ini 4 istri. Asal masalahnya dari 8. 8 dibagi 8, 1. Sisa 7. Nah, kita lihat sekarang jumlah mereka 4 orang. Bagian mereka berapa? 1 bagian mereka. Nah, karena antara 1 dengan 4 ini terjadi tabayun, langsung saja jumlah kepala mereka dijadikan sebagai masalah. Untuk mengalihkan angka masalah yang sudah ada. Yaitu dikali 4.
4 kali 8 sama dengan 32. Nah, 32 ini dalam bahasa faraid dikenal dengan jami'atut tafsir. Ini juga sama. Itu hasil dari pembagian ini sudah menjadi yang terakhir dari tafsir ini. Nah, baru setelah itu kita bagi dia 32 bagi 8. Atau lebih gampangnya 1 kali 4, 4. Berapa jumlah mereka? 4 orang. Tinggal dikasih sama-sama. Kemudian sisanya berapa? Atau lebih gampangnya 7 kali 4. 7 kali 4 sama dengan 22. Itu dia cara kita membagi faraid kalau dia terjadi inkisar dalam satu kelompok. Kemudian dengan hal yang berbeda, ini kita lihat dari sisi tabayun. 1 dengan 4 tabayun, 3 dengan 7 tabayun. Bagaimana kalau terjadi tawafuk? Misalnya ada orang meninggalkan suami, 2 anak lelaki, kemudian 2 anak perempuan. Suami karena ada anak, maka dia mendapatkan 1/4. Asal masalahnya dari 4 sekarang. Karena ini 1 angka, langsung menjadi asal masalah. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sisa berapa? Sisa 3. Nah, kita lihat anak lelaki dengan bagian mereka ini. Dan anak perempuan juga. Berapa jumlah mereka dengan bagian mereka ini? Karena mereka satu tingkatan. Karena ada laki, ada perempuan, maka kita hitung 2 dan 1. Kalau semuanya laki, 1 kita hitung. Semuanya perempuan, 1 kita hitung semua. Tapi karena berbeda dia ada laki, ada perempuan, maka yang laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Berarti di sini ada 6, ada angka 6, bagian 6. Ya, coba kita lihat sekarang 6 jumlah mereka, kepala mereka, bagian mereka, dengan dapat mereka itu 3. Ini sama-sama apa? Sama-sama bisa dibagi 3. Ini bagi 3 1, ini bagi 3 2. Nah, maka 4 ini tidak dikalikan dengan 6 langsung naik ke sini. Karena ini terjadi tawafuk, maka kita cari angka yang paling minimal. Yang bisa untuk membagi hasil semuanya ini. Itu kita kalikan. Setelah terjadi tawafuk, setelah terjadi pembagian, maka cukup kita kalikan 2 saja. Ini namanya masah. Kemudian ini hasilnya adalah jami'atut tafsir. Ini sama kayak jami'atut tafsir. Nah, tinggal kita kalikan sekarang. 1 kali 2, 2. Sisanya berapa? Sisanya 6. Jumlah kepala mereka berapa? 6. Laki diberikan 2, perempuan diberikan 1. Maka anak laki pertama 2, anak laki kedua 2, anak perempuan 1. Nah, ini cara kita mencari angka yang paling minimal. Kita lihat jumlah mereka dengan bagian mereka. Setelah kita lihat, oh ternyata ini tawafuk. Artinya sama-sama bisa dibagi 3. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh lagi, yaitu kalau ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudari atau saudara seibu. Ingat, bagaimana sudah kita katakan, kalau saudara dan saudari seibu tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Kemudian dia meninggalkan paman. Ada orang meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan 4 saudara seibu. 2, 3, 4. Dan paman. Nah, ada orang meninggalkan ibu, empat saudara atau saudari seibu dan paman. Ibu di sini mendapatkan 1/6 karena ada lebih dari 1 saudara. Kemudian mereka karena lebih dari 1 ini ada ibu, ada saudara dan ibu. Ini 4 orang. Ibu. Nah, mereka berempat ini mendapatkan 1/3 karena lebih dari 1. Kalau dia sendirian, berapa dapatnya? Kalau dia sendirian mendapatkan 1/6. Lebih dari 1/3. Kemudian paman mendapatkan sisa. Kita lihat sekarang. Kita punya asal masalahnya 6 dengan 3. Apa hubungannya 6 dengan 3? Hubungannya adalah tadakul. Artinya angka yang besar bisa dibagi oleh angka yang
kecil. Karena angka yang besar bisa dibagi oleh angka yang kecil, maka di sini gunakan angka yang besar sebagai asal masalah. Berarti asal masalahnya 6. Nah, 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 3, 2. Sisa 3. Nah, permasalahan kita di mana sekarang? Permasalahan kita ini di kelompok saudara seibu. Artinya mereka ada 4 orang, bagian mereka ada 2. Sudah kasih dia sama-sama setengah, tidak bisa dalam ilmu faraid. Kasih dia sama-sama 0,5, tidak bisa dalam ilmu faraid. Artinya, di dalam ilmu faraid kita memberikan angka yang bulat. 4 dengan 2. Kalau kita lihat hubungan 4 dengan 2, dari sisi tabayun dan tawafuk, ini tawafuk. Artinya, sama-sama bisa dibagi 2. Ini ada 4 jumlah kepala mereka. Kemudian ini bagian mereka 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 2. Maka 6 di sini kali 2. Tidak kali 4. Tidak jumlah kepala langsung naik. Apakah bisa jumlah kepala langsung naik ke sini? Bisa. Tapi selama ada angka yang lebih kecil, ada kelipatan yang bisa dipakai kelipatan yang lebih kecil, maka gunakanlah yang lebih kecil. Nah, tinggal 2 kali 6 sama dengan 12. Ini mafah, ini jami'atut tafsir. Tinggal 1 kali 2, 2. Atau sama juga 12 bagi 6, 2. Kemudian 2 kali 2, 4. Atau 12 bagi 3 karena mereka mendapatkan 1/3, 4. Berapa jumlah mereka? 1, 2, 3, 4. Sama-sama 1 langsung, sama-sama 1. Nah, paman. Sisa. Ini sudah 2, 4, 6. Sisa sama dengan 6. Atau 3 kali 2 sama dengan 6. Sama saja. Ini dia cara kita membagi warisan. Jika ini pertama terjadi intisar, artinya tidak bisa terbagi jumlah mereka dengan bagian mereka, terjadi dalam satu kelompok ahli waris. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana kalau terjadi di 2, 3 atau 4 kelompok ahli waris pada pembahasan yang selanjutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.